Ya, kita awali informasi pertama Sindo Prime dengan sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Terdakwanya Muhammad Khairi Adrianto Riza digelar lagi hari ini. Sidang seharusnya menghadirkan mantan komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, hingga mantan Menteri SDM Ignatius Jonan sebagai saksi, tapi keduanya absen, pemirsa. Ya, Ahok dan Jonan absen di sidang pada kali ini. Selain Ahok dan Jonan, Wakil Menteri SDM periode 2016-2019, Archandra Tahar juga berhalangan hadir dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ahok, Jonan, dan Archandra merupakan 3 dari 9 saksi yang dipanggil JPU dalam sidang anak Riza Khalid. Jaksa pun meminta waktu tambahan menghadirkan ketiganya dalam sidang lanjutan. Ada 3 orang yang sedianya dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini. Pertama itu Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Sudah ada konfirmasi dari sekretaris beliau bahwa yang bersangkutan bersedia hadir untuk di agenda pemeriksaan saksi di minggu depan. Tadi kami sudah meminta juga majelis hakim permohonan agar ada masih sesi waktu untuk pemeriksaan saksi dan tadi dikabulkan, sehingga minggu depan kita pastikan di hari Selasa kita akan undang kembali Pak Ahok untuk hadir memberikan keterangan saksi di sidang 9 terdakwa ini. Kemudian untuk Pak Archandra dan Pak Ignatius tadi perintah majelis hakim untuk dihadirkan di sidang di hari Kamis. Nanti kami akan mencoba menghubungi dan mengkonfirmasi lagi kehadiran beliau karena kemarin ada Pak Archandra ya yang sakit, kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada kepastian untuk hadir di persidangan di hari Kamis. Untuk Pak Ahok sendiri, Pak Ahok sakit juga? Enggak, kalau Pak Jonan tadi ada kendala teknis ya. Kalau Pak Ahok ke luar negeri. Meskipun tidak dihadiri Ahok, Jonan, dan Archandra, sidang kasus korupsi tata kelola minyak mentah tetap berjalan dengan menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya mantan Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati. Dalam kesaksiannya, Nike Widiawati memberikan keterangan terkait kerjasama antara PT Pertamina dengan terminal BBM PT OPM milik terdakwa Muhammad Khairi Adrianto Riza. Nike menjelaskan kontrak kerjasama tersebut diteken pada 2014 sebelum dirinya menjabat. Nike juga mengaku belum pernah mengunjungi terminal BBM itu. Nike Widiawati sebelumnya, pemirsa, juga sudah pernah diperiksa untuk perkara atas nama Dirut PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan dan 2 terdakwa lainnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bupati Pati Sudewo akhirnya tiba di KPK setelah ditangkap saat operasi tangkap tangan. Ya, ini yang kemarin kita juga sempat kaget ya dengan OTT KPK. Salah satunya adalah Bupati Pati Sudewo dan sudah tiba di KPK, gedung KPK sekitar jam setengah 11 siang tadi. Begitu tiba, Sudewo langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Selain Sudewo ada 15 orang lain yang ikut diamankan, di mana Sudewo di OTT oleh KPK berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Pemirsa, sebelumnya Bupati Pati Sudewo tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa pagi usai terjaring OTT KPK. Ini adalah gambarnya pada pagi hari tadi. Di sela-sela kehadirannya, Sudewo sempat mengatakan siap memberi laporan sepenuhnya ke KPK atas kasus korupsi yang menjerat dirinya. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya, Sehat Pak. menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya. Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Pak. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Ya, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah, pemirsa. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo ditangkap dalam OTT. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus.
KPK hingga saat ini ya kami juga mencari tahu terus-menerus ini, tapi belum diberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo, termasuk kasus apa yang menjerat Sudewo. Seperti yang kita tahu bersama, sebelumnya Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat menaikkan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Apakah ada hubungannya sama itu atau enggak, belum tahu. Yang masih akan kami sampaikan nanti ya terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini, terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Ya, kita kembali ingat lagi pada beberapa waktu yang lalu Bupati Pati Sudewo menuai kontroversi ini saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati 250%. Warga yang kesal dengan kebijakan ini berunjuk rasa mendatangi pendopo Pati. Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI. Jadi kemarin itu pemirsa bukan cuma dikagetkan dengan OTT Bupati Pati, tapi juga OTT Wali Kota Madiun bersama sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun. Para tersangka yang terjaring OTT langsung dibawa ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun. Boleh Bapak, Pak, dikit Pak. Di Madiun ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Madiun. Ini kemarin pernah dapat SPI ini Pak. Ditangkap Pak. Gimana Pak? Ya, saya tidak. Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Noel yang terancam hukuman minimal 4 tahun itu mengaku bersalah menerima uang 3,3 miliar rupiah. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang, Noel mengaku bersalah menerima uang 3 miliar rupiah. Noel juga mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan.
Dalam sidang perdana ini, Noel menerima surat dari anaknya. Menurut Noel, surat itulah yang menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Tulisannya love gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker dengan menerima uang 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati Scrambler. Akibat perbuatannya, Noel terancam minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup, sementara denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita menuju ke istana dulu untuk ikut keterangan pers Mensesnek terkait pencabutan izin pemanfaatan lahan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berikut ini. Banjir, longsor, dan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Semoga musibah ini dapat segera bisa kita lewati dan aktivitas saudara-saudara kita kembali pulih seperti sedia kala. Selanjutnya perkenankanlah saya, Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara. Pada malam hari ini kami didampingi oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Safri Samsudin, sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH. Kemudian juga kami didampingi Kapolri, selaku Wakil Ketua Satgas PKH. Kemudian juga kami didampingi Jaksa Agung selaku Wakil Ketua Satgas PKH. Kemudian kami juga didampingi Wakil Panglima TNI. Terima kasih Bapak yang mewakili Panglima TNI sebagai Wakil Ketua Satgas. Kemudian kami juga didampingi Menteri ATR BPN, Kepala BPKP, Bapak Ateh, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, terima kasih Dias, kemudian Jampitsus, dan Kasum TNI, pelaku pelaksana tugas harian Satgas PKH. Pada kesempatan malam hari ini, atas petunjuk Bapak Presiden, kami akan menyampaikan pengumuman berkaitan dengan komitmen pemerintah sejak masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sebagaimana yang kita ketahui, 2 bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau yang selama ini dikenal dengan Satgas PKH. Satgas ini bertugas untuk melakukan audit, pemeriksaan dalam rangka melaksanakan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam. Contoh, usaha kehutanan, usaha perkebunan, maupun usaha pertambangan. Dalam kurun waktu 1 tahun melaksanakan tugasnya, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sebesar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia, termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektar berada di Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau.
Kemudian pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di 3 provinsi tersebut. Dan pada hari Senin, 19 Januari 2026 kemarin, dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Jadi kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Demikian pengumuman keputusan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran di lapangan yang terus bekerja keras tiada henti untuk melakukan penertiban-penertiban. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus-menerus memberikan dukungan kepada kami semua di dalam menjalankan tugas dari negara. Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi om, nama budaya, salam kebajikan. Selesai. Terima kasih. Anggota Satgas, terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Foto ya, foto ya, foto. Foto aja Pak, foto. Foto Pak. Foto boleh. Pertanyaannya sama Pak Angga. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman media sudah sabar menunggu, mohon maaf dari sore sampai malam. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tentang pencabutan izin pemanfaatan lahan hutan di Sumatera yang terbukti melanggar. Beberapa yang disampaikan termasuk perusahaan yang terbukti melanggar izinnya dicabut. Tadi diungkapkan ada 28 perusahaan ya, 28 perusahaan yang melanggar. Ini artinya pelanggaran bisa terjadi akibat adanya dokumen-dokumen yang tidak lengkap,
pemanfaatan alam yang sewenang-wenang. Tapi kita juga masih menunggu pernyataan apakah itu menjadi salah satu yang menyebabkan bencana banjir bandang terjadi di Pulau Sumatera beberapa bulan yang lalu, yang juga kita harapkan tidak lagi terjadi di daerah manapun. Termasuk juga jangan sampai terjadi lagi di Sumatera ya. Tapi statement terakhir dari Prasetyo Hadi tadi menarik pemirsa, bahwa pemerintah komitmen menertibkan usaha berbasis sumber daya alam untuk tunduk patuh pada aturan undang-undang yang berlaku demi kepentingan rakyat. Itu statement terakhir yang menurut saya semoga bisa digarisbawahi dan menjadi komitmen utama pemerintah Indonesia demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas penertiban kawasan hutan. Presiden dengan tegas meminta Satgas PKH agar tidak ragu menindak siapapun yang melawan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara. Di sela-sela lawatan kenegaraan di London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga, diantaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Jafri Samsudin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh. Rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam dengan agenda pembahasan perkembangan penertiban kawasan hutan, Presiden dengan tegas meminta Satgas PKH tidak ragu menindak siapapun yang melawan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara. Satgas PKH yang dibentuk Presiden Prabowo pada Januari 2025 berdasarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 ini melaporkan capaian kinerja dengan menyerahkan uang triliunan rupiah dari penertiban kawasan hutan. Kementerian Kehutanan mengaudit 24 izin usaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Kementerian Kehutanan terus merespon bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan audit terhadap 24 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan para pemegang izin terhadap aturan kelestarian hutan, terutama di wilayah-wilayah yang kini tengah dilanda bencana ekologis. Rohmat menegaskan, Kementerian Kehutanan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Terkait dengan evaluasi atau audit PBPH yang sudah dicabut ya 22, yang sebelumnya 18, jadi totalnya adalah 40. Kemudian sekarang ini sedang berjalan audit untuk 24 PBPH di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Kementerian Perhutanan berjanji bakal terus melakukan pengusahaan kembali kawasan hutan dari praktik perkebunan sawit ilegal dan tambang ilegal. Kita ke informasi berikutnya. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir hingga 1,5 meter. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ribuan rumah di Desa Pantai Baki dan Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Ya Allah, ya Rabbi. Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris saat melihat rumahnya ambruk diterjang banjir. Ia hanya bisa pasrah, harta berharga tak bisa diselamatkan. Marah, Bu? Marah, bisa. Ya Allah, ya Rabbi. Itu ambruk semua, Bu? Tahu saya orang nginep, pengen tahu, belum dilihat benar sih apa ambruk minyak, Pak. Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di
di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti, Senin malam. Sempat ditutup dengan karung berisi tanah, namun tanggul tak kuat menahan debit air yang deras hingga mengalir dan mengenangi permukiman warga. Sementara ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sudah mendatangi lokasi tanggul jebol di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Petugas melakukan mitigasi penanganan jangka pendek serta juga melakukan upaya penanganan jangka panjang. Ini dia pemirsa akibat tanggul jebol. Ribuan rumah terendam seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa melalui gambar tayangan drone di udara. Warga harus menerima kenyataan ini terendam banjir dan harus diungsikan. Dan ini adalah petugas Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang mendatangi lokasi tanggul jebol di Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tanggul yang jebol menenggelamkan ribuan rumah di lokasi. Petugas melakukan mitigasi penanganan dengan menggunakan bronjong dan juga geobag. Jadi seperti rumah di tengah-tengah sungai ya, alirannya juga mengalir deras. Aliran Sungai Citarum yang dinilai mengalami masalah kompleks sehingga penanganannya harus dilakukan secara matang. BBWS berjanji akan menangani masalah tanggul Sungai Citarum secara serius. Ada 5 titik yang memang harus kita tangani segera. Nah ini tentu akan kami tangani segera. Peralatan bahan banjiran ini sedang di jalan, sedang menuju sini. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita sudah bisa bekerja menangani ini secara darurat, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Banjir juga kembali merendam permukiman warga di Kampung Kampek, Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung yang sebenarnya adalah program dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Karangligar, tapi malah kebanjiran juga. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ribuan rumah warga di Karawang, Jawa Barat ini memang sampai sekarang masih terendam banjir, pemirsa. Banjirnya sudah main-main, tingginya hingga 2 meter. Merendam lebih dari 3.000 rumah di 29 desa di 12 kecamatan. Memasuki hari ketiga, banjir hingga setinggi 2 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah kecamatan yang masih terendam antara lain Kecamatan Batu Jaya, Karawang Barat, Teluk Jambe Barat, serta Teluk Jambe Timur. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Lantaran tidak hanya merendam rumah, namun juga merendam akses jalan dan sejumlah fasilitas. BPBD setempat mencatat lebih dari 3.000 rumah yang berada di 29 desa dan tersebar di 12 kecamatan terendam banjir. Hujan itu sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Jadi dari 3 hari yang lalu kita sudah kerahkan segenap personel untuk membantu warga. Intinya fokus kita adalah keselamatan warga. Jadi kita ajak warga yang rumahnya terkena banjir, kita ajak untuk evakuasi di tempat-tempat atau kantong-kantong
penampungan sementara yang disediakan oleh Pemda, baik itu di kantor desa, kemudian sekolah-sekolahan. Kita bantu warga untuk evakuasi. Petugas gabungan masih terus memantau ketinggian air dan kondisi wilayah terdampak. Warga dihimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih dapat terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Yang kita harus membuka mata ya, banjir masih terjadi di mana-mana di Indonesia ini. Seperti di wilayah Karangasem, Bali. Karena hujan deras yang mengguyur, di Karangasem, Bali terjadi longsor dan banjir bandang di permukiman warga. Seorang anak terluka akibat tertimpa material batu longsor. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Karangasem memicu longsor dan banjir bandang di kawasan Banjar Dinas Melanting, Desa Padangbayi, Bali. Material tanah dan batu dari perbukitan menimpa bangunan rumah warga. Material batu juga menimpa seorang anak dan menyebabkan luka robek di bagian kaki. Korban menerima 9 jahitan di puskesmas. Sementara penghuni rumah lainnya mengungsi ke rumah kerabat karena tempat tinggalnya porak-poranda. Petugas mengimbau warga untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. BMKG melaporkan kembali terbentuknya bibit siklon tropis. Hal ini mengakibatkan cuaca ekstrim masih mengintai di wilayah selatan Indonesia. Pemirsa, peringatan potensi cuaca ekstrim disampaikan BMKG, di mana masih mengintai di beberapa wilayah Indonesia periode 1 minggu ke depan ini. Sampai tanggal 26 Januari. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat masih akan mengguyur sejumlah daerah termasuk Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Timur. Semoga cepat reda ya hujannya ya, supaya nggak ada banjir lagi.